Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sarkomer. Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan kompetensi pedagogik, khususnya pada materi tentang remedial dan pengayaan. Seperti itu ya. Untuk soal-soal kompetensi pedagogik, Sarkomer sudah membuat, silahkan bisa dilihat di playlistnya Sarkomer ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi tentang remedial dan pengayaan. Jadi apa itu kegiatan remedial? Nah, kegiatan remedial merupakan kegiatan yang membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Jadi ketika dilakukan suatu penilaian, itu ada yang namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, siswa yang belum mencapai KKM maka diarahkan untuk mengikuti kegiatan remedial. Sedangkan siswa yang sudah melampaui KKM maka diarahkan untuk mengikuti kegiatan pengayaan. Seperti itu ya. Jadi remedial itu hanya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Nah, kesulitan dalam menguasai materi pelajaran ini ditandai dengan siswanya itu belum mencapai KKM. Langkah-langkah kegiatan remedial ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah analisis hasil diagnosis, kemudian yang kedua menyusun rencana kegiatan remedial, yang ketiga melaksanakan kegiatan remedial, yang keempat atau yang terakhir adalah menilai kegiatan remedial. Kita bahas satu persatu dari langkah yang pertama, yaitu analisis hasil diagnosis. Merupakan proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Fokus perhatian kegiatan remedial adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar yang ditunjukkan tidak tercapainya kriteria keberhasilan 80%. Jadi misalnya 80% dari siswa yang ada dalam suatu kelas belum mencapai KKM, seperti itu. Setelah guru mengetahui siswa mana yang mendapat remedial, selanjutnya adalah mencari topik atau materi apa yang belum dikuasai dan mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi tersebut. Jadi pada langkah yang pertama, yaitu tentang analisis hasil diagnosis, poin pentingnya itu adalah guru mengetahui siswa mana yang mengikuti kegiatan remedial, kemudian topiknya apa atau materi submateri mana yang belum dikuasai oleh siswa, kemudian guru juga menduga atau mengetahui faktor penyebab kesulitan, mengapa siswa-siswa ini kurang mencapai KKM, mengapa belum menguasai pada submateri ini. Nah, itu adalah tugas yang dilaksanakan dalam langkah pertama ini, yaitu tentang menganalisis hasil diagnosis. Kemudian yang kedua adalah menyusun kegiatan remedial. Nah, setelah sudah diketahui siswa mana, topiknya apa, dan kesulitan-kesulitan siswa itu apa saja, selanjutnya adalah menyusun kegiatan remedial. Komponen-komponen yang harus direncanakan, yang pertama adalah merumuskan indikator hasil belajar. Tentu saja, indikator hasil belajar ini adalah disesuaikan dengan materi mana yang belum dikuasai oleh sebagian besar siswa. Tentunya ini berbeda dengan indikator pencapaian atau indikator hasil belajar ketika menyusun materi semula ya, sebelum dilakukan kegiatan remedial. Lalu yang kedua adalah menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Yang ketiga, memilih strategi dan metode sesuai karakteristik siswa. Nah, nanti strategi dan metode juga akan dibahas di slide-slide selanjutnya ya. Lalu yang keempat, merencanakan waktu yang diperlukan. Ini harus dilakukan sesegera mungkin agar kesulitan belajar siswa bisa segera diatasi. Lalu yang kelima, menentukan jenis prosedur dan alat penilaian. Terus yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan remedial. Pelaksanaan kegiatan remedial harus dilakukan sesegera mungkin sehingga dapat mengatasi kesulitan siswa yang dihadapi dan semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil. Jadi kata kuncinya dalam melaksanakan kegiatan remedial itu harus dilaksanakan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda agar kesulitan siswa bisa segera diselesaikan sehingga siswa bisa melanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya. Kemudian langkah yang keempat adalah menilai kegiatan remedial. Jika siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya, berarti perancangan dan pelaksanaan kegiatan remedial cukup efektif. Demikian sebaliknya, jadi ketika siswanya itu
ternyata sudah dilakukan kegiatan remedial, namun hasilnya belum mencapai KKM, tetap belum mencapai KKM, berarti rancangan kegiatan yang dilakukan sebelumnya itu belum efektif. Harus dilakukan tinjau ulang lagi, dievaluasi kembali seperti itu. Nah, ada beberapa strategi dan teknik remedial. Yang pertama adalah pemberian tugas, itu bisa berupa tugas individu atau tugas kelompok. Ini jika ketuntasan klasikalnya itu antara 20 sampai 50%. Jadi kalau yang tuntas di kelas itu sekitar 20 sampai 50%, itu yang belum tuntas bisa dilakukan pemberian tugas. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, guru sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran untuk mengkonkretkan konsep. Misalnya volume fluida tidak berubah di dalam wadah berbeda. Ini maksudnya mendemonstrasikan kalau volume zat cair diletakkan di wadah bentuknya gelas, bentuknya akan berbeda ketika airnya dituang atau fluidanya itu dituang ke wadah yang bentuknya seperti mangkok. Itu mendemonstrasikan. Nah, ini biasanya dilakukan pembelajaran ulang. Jadi strategi remedial dengan pembelajaran ulang atau dengan melakukan aktivitas fisik semacam demonstrasi itu bisa dilakukan, atau lebih baik dilakukan jika ketuntasan klasikal siswanya itu kurang dari 50%. Jadi hampir separuh kelas itu remedi ya. Jadi lebih banyak yang remedi dibanding dengan yang tidak remedi. Nah, itu sebaiknya dilakukan pembelajaran ulang dengan melakukan aktivitas fisik ya. Lanjut, yang ketiga adalah kegiatan berkelompok. Ada siswa yang benar-benar mampu menguasai materi, itu kelompoknya akan lebih efektif. Jadi membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian pada setiap kelompok itu memiliki kemampuan siswa yang berbeda-beda sehingga dapat saling bantu-membantu. Kemudian yang keempat adalah tutor sebaya. Guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai. Siswa dapat berasal dari kelas yang sama atau lebih tinggi. Lalu yang kelima adalah menggunakan sumber lain, membaca dari sumber lain atau mendatangkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, itu adalah kelima strategi dan teknik remedial. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pengayaan. Merupakan kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat atau siswa yang sudah mencapai KKM tadi ya, kelompok cepat nih, agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Kegiatan pengayaan lebih fleksibel. Kalau tadi kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin, kalau kegiatan pengayaan sifatnya lebih fleksibel ya, sehingga dapat berbentuk kegiatan menyenangkan yang merangsang kreativitas secara mandiri. Contoh kegiatan pengayaan itu bisa dilakukan dengan tutor sebaya. Alasannya, selain siswa harus menguasai konsep yang dijelaskan, siswa juga harus mencari teknik menjelaskan konsep tersebut kepada temannya, sehingga dapat mengembangkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Jadi ilmunya akan semakin membekas ketika bisa saling sharing seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan latihan. Artinya, guru meminta siswa untuk membuat soal-soal dan jawabannya yang akan digunakan dalam kegiatan remedial atau sebagai bahan latihan saat tutor sebaya. Jadi memanfaatkan kemampuan siswa kelompok cepat tadi untuk membuat soal dan membuat jawabannya, sehingga bisa dimanfaatkan dalam untuk siswa yang kelompok yang belum mencapai KKM tadi. Kemudian melakukan proyek untuk menambah wawasan dan meningkatkan motivasi belajar. Lalu memberikan permainan, masalah atau kompetensi antar siswa. Jadi kalau melakukan permainan, berarti siswa berusaha memecahkan masalah dan belajar satu sama lain. Nah, sudah selesai materi terkait dengan kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan. Terima kasih sudah menyaksikan Sarkomer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.